Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kepada yang terhormat para bapak alim ulama, para kiai wal qudus, al-mukarram wa kiai haji Abu Yazid Bastami selaku Suryah MGC NU Kecamatan Seronok Kabupaten Banyuwangi dan kepada semua hadirin wal hadirat, khususnya segenap Banom MUJNU Kecamatan Seronok, khusus Fatayat Muslimat yang saya hormati, yang saya banggakan, walaupun dalam keadaan hujan masih tetap semangat melaksanakan kegiatan pengajian pagi hari ini, yang mengaji kitab Ni'adatul Nasihin dan Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan harapan acara awal hingga akhir tiada halangan suatu apapun. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pengajian kitab Ni'adatul Nasihin dan Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romogi Haji Abu Yazid Bastami. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi wa man wala. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ma'alika. Masih jami'ah nahdlatul ulama. Wa sayyidina Mustafa al-Ghilani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ila salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita pagi hari ini kita lanjut. Kalau kemarin kita berusaha untuk melakukan sesuatu dengan dasar ikhlas. Lanjutannya bab al-ya'su. Salah satu penyakit yang menyebabkan gagalnya sebuah perjuangan adalah ya'su. Ya'su itu rasa putus asa. Ya. Gagalnya seseorang melangkah untuk menuju suatu cita-cita adalah ya'su, putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Mastawala ya'su ala ummatin illa ahmalaha. Mastawala orang wasani opo ayaksu sifat putus asa ala umatin ing atase sebuah bangsa, satu kelompok masyarakat illa ahmalaha kejaba ndadekake nglumpuhake apa yaksu ing umat. Wala khamara lan ora nyampuri apa ya yaksu kulba qaumin illa abaha kejaba ndadekake apes apa yaksu. Nek enek penyakit sing jenenge yaksu, putus asa, niku kok mbok nemplok ning ngene sebuah kelompok. Jangan kelompok lah, perseorangan saja.
Nek wis duwe rasa putus asa, apa yang menjadi harapannya gagal niku kaya pen. Angkane teng mriki dipundhaken kali Syekh Mustafa Al-Ghazali, kalau seseorang atau suatu kelompok sudah terjangkit penyakit yaksu, maka dia akan menjadi lemah. Ayo, senang udah ngomong kisah sana semua. Ini, maka tidak ada yang kita harapkan lagi. Wanahika, harus dianggap cukup. Bilu apa bilu kulubi apa sih hati apa nih mohliman oleh ndadekake ambles ndadekake tenggelam sifat apa sih hati tidak punya harapan ini merupakan sebuah apa tendangan yang sudah tidak bisa dielakkan lagi. Wis ojo muni semangat, ojo muni gagah nek pun duwe putus asane. Maka para orang-orang yang ingin menggagalkan perjuangan ini yang paling berbahaya apabila sudah memasukkan virus yaksu itu. Nah, caranya memasukkan biasanya dicari penyebabnya yaksu. Uang tiamane putus asa piye? Karena terbiasa hidup tanpa tantangan. Senang ae. Mungkin duwe tantangan sithik. Waduh. Sorong iki enak. Maka lek wis ngono, wis karek nekuk ngoten mawon. Kita ingat di zaman penjajah orang-orang pribumi ini sing terkenal senjatanya rusa-rusa tidak dilemahkan dengan melawan senjatanya. Kiwatane masyarakat duwe gaple, duwe anu supaya wong terhibur. Akhirnya gak gelem kangelan. Nek wis gak gelem kangelan bisa ditekan. Lah timbane perang repot-repot wis melok London sekarang. Sekarang kita ini sedang dalam ancaman seperti itu. Arek sak mene-mene wis disuwen ning karo ngene. Oh, apa sebab enak. Mulai cilok sampai sepeda motor cukup tek. Mboten kangelan. Sekarang ini. Nah, maka kalau perjuangan kita sudah terjangkit virus yaksu, ora percaya, tera muslimat, tera semuanya, maka kita harus bangga kalau kita memang mau melangkah dari nol, roh kangelane, seumpama terbentur, alah biasa, wis tahu aku ngono iki. Nah. Kulan jenengan nih, sing biasa enak sawah ya. Mbak yang biasa naik sawah uwana seneng jam song lah nggur kok depan eleng ini yang biasa gersam ini aku jam 11 kadang isi neng sawah nggak terasa. Kehidupan pun juga demikian. Lagi ngeten niku wong ya kula bangga datang jenengan walaupun seberapa yang hadir. Saya punya guru ini sebelum saya ceritakan memotivasi ini yang menjadi motivasi saya penuh. Almarhum Pak Kiai Haji Masruhi. Al-Fatihah. Haji Masruhi itu perjalanan dari pondok ke dalam ini ku 21 kilo. Duduk mendino mulang. Udan ngene iki mulai jam 3 niku mun udan. Wes larane dianggap kalah baji adol gak curang tidak. Terus iki takrif iki. Nah, itu kan mboten teng kelas kula pasan. Kelas 11. Ternyata apa? Beliau tuh hadir dan ternyata yang diajar me guru tong sitok. Arek sitok arek kok ndak pirang-pirang dol. Ora ngerti lek Pak. Haji mun teng kelas. Apa yang menjadi pesan beliau? Cah, Mbah Yai Gopur biyen niki mulang. Ngene iki ora musuh apa itu? Udan ngene iki. Udane peluru. Wih budal. Lah aku 21 kilo gek mbak sepeda motor nek gak budal isin karo mbak. Lha memang cucunya. Nah,
dari hal yang demikian ini juga yang menjadi masalah. Ya. Lo kan, ya orang kita ngilin kan orang wani kau ngomong mobil. Tapi gua mau, bukan apa-apa. Aku gak ada senjata. Gak senjata juga. Sensor, kok gak tekonya apa? Hujan. Loh aku hujan ya budal enggak sampean betul mobil. Lah aku ulang ini iki. Oh gak tekonya apa? Hujan. Lah aku hujan. Lah betul apa padha-padha hujanane aku. Ini artinya monggo. Artinya apa yang harap kita harapkan nanti. Semakin banyak kesulitan yang kita hadapi akan semakin terlatih kita. Kalau putra-putra ini jenengan ini lah, kok mulai cuwilis, mau angan diladeni, sekolah, mau seragam itu, soal alasan. Tetapi kalau memang kadang-kadang memang bebani, boten. Maka Nabi itu, kayak Nabi Muhammad itu si yatim, sehingga beliau itu selalu mandiri dan kuat. Wanahika bidu bil qulub, fa innahu krana setune. Apa sehati kelemahan itu iku asad dulu kuat luwih nemen apane alaman lorone mimarodil asami tinimbang saking penyakit awak. Krono penyakit yang melemahkan hati itu sudah dianggap mampu melumpuhkan perjalanan seseorang dibanding sing loro awake. Loro awake kok ndek duwe semangat niku ya udah. Ning lek sing lara atine, almarhum Mbah Asadi niku nalika gerah teng rumah sakit pun boten. Lah kok pun bar Jumatane sing tukang nunggoni itu kok kondi kamu. Jumatan lho iki mos bar Jumatane. Kowe iki karepmu piye? Aku kok tinggal ngono ngene. Lah jenengan gerah lha aja ngono proyek teko. Iya beliau cerita beliau ada kondur yang rumah sakit itu jauh anteng ulang mana karpe piye aku ditinggalan. Krana napa? Atine gelem, awake sing boten kuat. Akeh mawon iku wis iso teko. Kalau semangat itu masih ada, maka yang penting kita basmi virus-virus yasu itu dari diri kita masing-masing. Wasaru lan luweh ala apane asaran pengaruhe ming waktu sami timbang saking mancepe pedang. Penyakit yaksu itu lebih buruk akibatnya luweh arah akibatnya kepada seseorang tinimbang dibacoke pedang. Wong dibacok pedang lek sik semangat wah blayu sih. Kita lihat saja anak-anak kita yang main layang-layang. Wah, belum wayu tiba ndas belum wayunya. Kenapa? Semangatnya ini kita asik. Lelek pun betul itu aja meneh kok sampai tiba. Kalau kancane dodolan mau aku kene ae. Tapi lek semangat enten. Amal humul anapun humul itu ya ambles nih wong enggak kepingin maju. Enggak kepingin maju. Bahwa amal itu asarun pengaruh min asaril yasi saking pira-pira pengaruhe putus asa. Faqad ya ja'alu terkadang dadekake sapa apa ya apa humul. Humul pengen mek gur ngene ae ngoten niku. Ndadekaken almara emosi kal hayawani kaya jeneng hayawan al ajami kang bondo ajam yang tidak punya pemikiran. Ya, jam itu hanya maunya megur butuhe golek kepenake. Wong niku nek pun dilanda penyakit yasu ya jalul marakal hayawan. Kaya jenis hewan sing boten duwe kemauan. Ngene. Gak ada semangat. Kadang-kadang justru lebih buruk dari hayawan. Hayawan niku senajan ndek pemikiran tapi lek duwe karep ngono kadang yo betul nih wis dibuwetheki ngono niku. Oh, kami enggak kan wes ndesel sapi ngengkel. Karena apa? Saya ingin menuju ke sana. Nah, tapi uang sing kena yasu lebih buruk. Ala gak kena ya wes sing ngene iki ayo wes. Bismillahirrahmanirrahim. Layak ribu orang kenal sapa wong kang putus asa min hadil hayati dari ini arti sebuah kehidupan.
illa matah tadi kejaba wong kuwi mau kaya oleh-oleh pituduh ilahi maring mak apa abahimu orang yang kena penyakit khumul wis nerima gak gelem diusahain kok khumul niku iku ya kaya dene kewan sing megur kepengin nuruti nafsu tok niku wae kot corona teman-teman corona itu gandeng meninggal. Jadi corona kalau lakukan bayar awal itu napa bahaya corona itu gandeng. Corona wajah sing digandeng sing gak iso. Wis male sebabnya megur corona itu penyakit akhirnya ogah ngaji, ogah jamaah, ogah udan akeh gandengan corona. Gandeng sapa Allah aliasa sifatun luasa bil kufri mensejajarkan Allah antara sifat kufur karo sifat putus asa. Karena napa? Uang niku nek pun putus asa, wau kula aturaken kita bahas di awal. Uang niku nek pun putus asa kan wegah kangelan. Moh menanggung risiko. Maka di saat moh nanggung risiko maka biasanya timbangannya timbang mati, timbang kangelan, ukur ya ora apa-apa. Itu gandengan. Contohnya di beberapa daerah duwe mie, duwe ngono, sok melok agamaku. Ya dimana kegayaan ngene iki. Maka Allah pun melatih para nabi-nabi dulu di saat beliau itu mengalami tantangan hambatan itu ya jepol ini bisa bukan kok berarti Nabi Musa itu dongane gak mandi menghadapi Fir'aun donga jadi ya dijawab langsung ya Allah hancurkan Fir'aun iya langsung dijawab iya tapi jaraknya 80 tahun Fadilah 20 tahun antaranya jawaban iya dan karone pripun anggene mujudaken iku pripun? Diwujudkan dengan rasa kangelan. Nabi Musa pada waktu itu nggih pun digawani tongkat yang sama yang digunakan pada waktu membelah laut niku. Tapi kenapa Allah tidak memerintah, "Wes Musa, lek kalau berngondam kupul mbek tongkatmu kan selesai." Tapi tidak. Banyak jauh berubah. Sehingga mengalami beberapa kesulitan bardek ngarep laut merah belakang pasukan Fir'aun lek empun ngeten baru tembus pun Gusti ngarep segara mulai mati hanya satu engkau ya Allah wafadzrib di asal al-bakar sebelahan segara baru pada itu makanya ya saya kan awak itu dalam sekarang ini kayak saya kemahan misalnya kayak Nabi Musa tapi kita harus yakin bahwa kita besok Allahumma mandi koncone akeh ngono ki yo kita yakin nek gak diyakini kan tadi paling panggonane paling tahun kan berarti yo ngono maka ini jangan sampai kita di corona digandeng oleh Allah antara kufur dan ya'su ada di tubuh kita. Dawe Allah wala ta'asu min rohillah innahu la ya'su min rohillah illal qaumul kafirun. Ora bakal mutus sangka rahmat sapa ilal qaumul kafirun. Berarti wong sing gawe anu ki nyedeki dateng kubur niku. Karena apa? Pegah kangelan, moh tantangan. Walaisa lan ora ana apa hanya dambu iki lah dosa putus asa. Iku roina nuntun nala kalbi murtad ing ngatasi atine wong kang nglakoni dosa putus asa. Bil hayatil kubra dalam kehidupan kang gede aku ngene akhirat. Bukan berarti ke malapetaka itu nanti akan kita rasakan ning alam akhirat tok. Nek awake dhewe saiki putus asa, ning donya mawon nggih bakal cilaka. Kenapa? Ya niku lah kangelan sithik wah akhire ya datang. Akhire ya sing ditampa ya jalan pintas. Ya nae piye ngono iki bangun kayane
Nah, macam-macam yang dilakukan. Kenapa orang-orang yang apa itu yaksu yang putus asa itu kok akhirnya mereka meninggalkan akidah, meninggalkan perjuangan ini? Lau aradat lamuno berhadapan lau kadene wong apa umuran pira-pira masalah yajibu kang wajib apa ayat pengoyen kon jumeneng sapa wong bi akbaya telan pira-pira kangelane kelan risikone wastabto mongko dadi kendo apa sapa wong nataya ing ngambil buahe atau kesimpulane. Dari wong niku pun putus asa, maka dia merasa berat dihadapkan pada sebuah tantangan yang mestinya dia mampu. Ya, lek terima dibanding ya itu terus arah-arahnya. Nek pun ngoten, akhirnya masalah itu tambah sithik nek wastabar maka semakin berat, semakin napa? Semakin rasa tantangan iki koyo paling abot. Kene kok nyolot abot. Antakuna yen to ana apa umur laro ai tahu kalau masalah ini zaman hadapkan pada orang yang suka yasu itu kan tantangan semua aku misalnya itu gak sama kan dia tahu jadi panitia pengajian mau dan semoga aku semua aku balik semua maka dia tidak akan berlangkah lagi. Kenapa? Ruang sok kangelan. Tetapi bagi orang yang tidak yaksu tadi gimana? Oh, pengalaman aku ngomong dia. Dia harus tahu aku ngomong gitu. Tetapi kalau orang yang yaksu, rasanya kayak ngomong. Lah, rohai tahu muridun mereka akan berpaling. Ikut jabani, koyok dini mingoni wong kang jereh. Mana zilat sudah ini di tengah-tengah kelompoknya wong sing bener. Koyok awake dhewe sing gak duwe modal, gak duwe apa iku. Kalian bawane ngene iki. Aku wong ani gak iso apa-apa, lha golongan pejabat. Ya minder betul. Karena apa? Enggak pede banget. Wes karena wis ditekoki elek kowe iki sapa? Wawadoba yang mestinya orang itu kalau lawadoba lamuno kok wong kuwi mau gelem bangkit lan netepi sapa wong alamu sodamati maing atase menerjang tantangan minal awamil sang pira-pira penggayaan fisakilan ing dalam membuktikan bahwa sesuatu itu mesti bisa, mesti ada jalan. Padahal mongkon nuduhaken ing wasabatalan tetapi wong amamal ngakobati di depan beberapa tantangan wis angel tak dinamnya. Jatuh bangun lagi. Terus ngoten. Wa agama kodin, wa nukudin dan dilakukan secara terus menerus. La atathu ini mesti itu akan tercapai. La atathu mongko yakti bakal terwujud apa barang sing diarep-arep mau. Mulai jenengan pun sering lah belajar. Wong ki mbiyen kok ngene, tapi jan tekun ora saiki asile koyo ngene. Itu tidak bem salah, bem ora koyo masakmu saiki comblong saiki matang. Perlu proses panjang. Cuma jenenge tanduran iki kan ana sing jero, ana sing cetek. Lah awake dhewe yo mungkin mengalami dari salah satu itu kadang-kadang yo golongan itu kok yo tapi yakin apa yang kita usahakan, yang kita lakukan, kapan masanya mesti ngalami panen. Lek awake gak nemoni panen mesti ana. Dan itu kita harus yakin. Kalau nanti diceritani Abraha kan niatnya jahat, menghancurkan Ka'bah. Semangatnya tenan sampai gajah yang mau kendaraan yang dikendarai itu yang ditumpangi itu setiap masuk mendekati pintu gerbang Mekah mandek. Kok dengernya bluwayurane terus tapi hancur oleh pangeran ababil. Tapi krono semangat kuat
dalam sebuah diriwayatkan Ka'bah benjing itu bakal hancur mendekati kiamat. Sopo sing rusak keturunannya Abdi ini wow. Keturunannya Abraha. Nah, mila kalau sekarang kita punya kemauan kuat dan keurus, bukan tidak, tapi ini belum saatnya. Dan itu mesti terjadi. Mana nih tahu sapa wong mulane alim ilmu iki mongko dhek dadi alim ilmu nek ora anake hubunge terus dan terus mila nek kula panjenengan kadang-kadang lho kula biyen bae bukan ini gak patek salah kan lho kan oh ditelusuri ndhuwur bae oh lah pantes bae biyen ini mila ya tulan jenengan ganti nasa ngono ya dandan bayi asem kan lho taman kok udah kamu oke nah tapi aku kan gandol bayi asem Mas Ali kena setrum mulai setrum mulai Setelah atadu yakti teko apa umur mengko tentang ilahi kalih tunduk masalah-masalah yang sulit-sulit kaya ngono kuwi akhirnya jadi harapan kita menjadi terang walaupun tantangannya wanalan bakar mengkorai sapa men minata dia saking pira-pira buahe umur usaha ini kula jenengan sing penuh tantangan wow kalau kita tekun mesti akhirnya bakal hasil mayarumu walakin huwa tetapi yasu iku muhajimul amal tapi sekali lagi diingatkan yasu iki yo pangga ora gelem leren grogot yamri nah wis kaya suwi-suwi golek wis tinggal liyane ae ini terus karek kuat-kuatan awake di dalam hati kita ada dua ada samudra yang di sana itu antaranya kemauan dan keputusasaan karek kuat ndi lakin huwa yasul muhadimul amal tetapi putus asa itu adalah yang menghancurkan angan-angan wa muqawwidul arkanil amal lan kang dadi ngrubuhake tenagane pira-pira penggawe lauro gobta lamunon demenaken sira ila kasirin maring wong akeh minan nasi saking manusa mindana ngosani kita miman saking dong yastati'una kang padha mampu sapa asirun al qiyamah ing jumeneng bi'adha ing amali kelan pira-pira ngamalkan gede alati yang ujukan bali apa yo amal naf'ah apa naf'uha kemanfaatane amal ngalawatu ing atase tanah air wa anamilan keturunane ayakumu yen ton jumenengi sapa kaum bi amrin minal umurin nafi'ah saking pira-pira perkara kang manfaati la tadaro kalau masyarakat sudah terkena penyakit moh kangelan maka sampean untuk membangkitkan semangat iki wangel maka mereka akan beralasan la tadaro ayo to masjid ini iki diramekne aku biyen wis tau ngono iki ora jadi ya wis ayo ora jajal aku kan kalau ini sudah demikian maka yang harus kita lakukan jadi mulai tidak binafsi itu tak tahu mana nanti yang akan menjawab adalah zaman satu saat zaman akan tahu bahwa apa yang saya usahakan itu harus sempurna itu yang ngengkel domongi nggak bisa mereka sudah terjangkit penyakit yasu yang susah parah la tadaro andalika bima kelan barang layu baru kamu raden trimo opo yoma dengan alasan yang tidak masuk akal sing kono nah wong kene iki angel ya malah wong kene ora kok aku lho wong kene iki angel aja jamaah tambah mungkin jan kuwel tapi yo salahe mutong iki mergo anu kene cerewatake ngono kuwi lah kok tanggane kabeh sing diwaca wa malayu abbo lan barang layu kang ora ngopeni malau mari itidare kon kalau ini kita simpulkan madzalika
ora ana apa muncule wong-wong duwe penyakit mau la amru hakim ditine utahe berkah ilmu bi hujatin kang hujah wa mangal asaratun dan dalam rangka memberikan pengarahan tidak ada pengaruh itu terjadi karena mereka sudah terjangkit penyakit yaksu. Penyakit yaksu. Walakin wa qatalallahu ya'sa wa aqala ya'isin dan Allah akan menggagalkan usaha-usahanya wong sing gampang putus asa. Nah, satu-satunya jalan gimana? Maka pulau penjelasan tetap merintis memberikan harapan yang nanti akan kita bahas pada bab berikutnya. Uang niku amri bangkit diberikan harapan. Sekolah mau pak nganu kancaku nuwakal. Akhirnya kan putus asa gak. Tenan yo lek ngene yo. Sesuk lek sama salipen boleh juara untuk piala. Itu yang kita iming-iming. Lah nafsu kita yo kudu dikonokne ngono kuwi. Ya kali lah dia puji. Ya kali untuk pokoknya soleh ngene. Insya Allah itu akan bangkit kembali. Mau dicuci gitu. Karena mereka selalu berasa. Kalau kita untuk bab yang ini nanti kita sambung bab rojak bagaimana kita menumbuhkan harapan itu nanti mudah-mudahan di pertemuan yang datang kita diberikan umur dan kesempatan untuk menambah Al-Fatihah. Kita lanjut yang kemarin terkait kalian babipun penetapan tanggal 1 Ramadan dan Syawal. Sudah kita maklumi bahwa mereka punya sandaran, punya kaidah, punya alasan masing-masing. Kemudian bagaimana pendapat kita tentang orang-orang yang menetapkan tanggal 1 Syawal atau 1 Ramadan yang bisa. Kemudian bagaimana juga dengan kita bahwa tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal itu dasarnya hanya salah satu di antara dua. Satu ru'yatul hilal melihat tanggal atau karena sehari itu sudah penuh 30 hari. Nah, hanya itu. Dan itu ditetapkan oleh ru'yah. Nah, saat ini bagaimana kalau seandainya ada orang-orang yang ahli hisab. Wa anna ahli sunnah wal jamaah warum ajma'u kulluhum ala adami zawazil amal bil hisab. Bagi orang-orang ahli sunnah wal jamaah sepakat untuk tidak menggunakan pedoman dengan hisab. Lek tahun ini kita tanggal 1 iki Senin. Lah niku hitungane ngene. Niku mboten kuat. Nah, li anna syariah alasannya kenapa? Karena sebetulnya Kanjeng Nabi kulam yakmur ora perintah sapa Kanjeng Nabi bi kelawan netepne tanggal dengan hitungan hisab. Hadza bin nisbati bil umum. Lah niki ketentuane dawuh Kanjeng Nabi niki untuk masyarakat umum. Wa amma bin nisbati lil khasim. Tapi bagi orang yang memang mempunyai keahlian yo falaki genah tenan yo iso tenan bagaimana wa amma bin nazin nafsa untuk dirinya sendiri wa talami dilan wong-wong sing fanatik nang kono ki wong santri poso wis pripun ban jenengan anune poso pripun dina ngene oh nggih itu gimana qad jawazahu orang-orang itu diizinkan kalau memang orang itu ahli hisab tenan loh. Orang ahli hisab apa? Ahli hisab
itu boleh menentukan untuk dirinya sendiri, kemudian juga santri-santri yang itu boleh. Tapi itu hanya menurut Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i wa amal ghairuhu minal a'imah dari Maliki, Hambali dan sepakat untuk tidak. Jadi tetap gak oleh, walaupun ahli hisab atau bukan ahli hisab, baik itu pengikutnya atau tidak. Wa annal ibrota sedune kang dihitung, yang diperhitungkan, yang menjadi dasar bisubuti sahrir Ramadan, di dalam menentukan ketetapan 2 awal bulan, yaitu awal Ramadan dan awal Syawal, biru yati hilal, dengan melihat hilal. Kalau tidak, birunya labi wujudi, dengan melihat, bukan karena adanya. Kan ada karena kita diawal karena goem, ada mendung, maka gagal. Maka tetap saja yang dipakai ruqyah, bukan loh iki mestine wis enak iki wong gak ini ngene iki mestine sama ini. Tapi ternyata tidak. Walaupun dengan kecanggihan ilmu yang sekarang ini, kalau tidak bisa nembus itu ya tetap tidak boleh. Labi wujudi, dasari ketetapan bukan karena adanya munculnya hilal, tetapi karena ada yang melihat hilal. Alagi kodjor kumintorikil hisab, yang kadang-kadang wujud itu bisa diyakini adanya karena hitungan hisab. Nek tanggal tahun ganjil ini sorban ini kan jauh sebelumnya sudah dihitungkan. Kalender itu kan ditetapkan dengan hisab. Nah, bagaimana sebenarnya hisab itu digunakan untuk melakukan ruqyah? Sebab ruqyah nanti dilakukan tanggal 29. Lalu orang ngerti hisab, orang tanggal 15 di ruqyah. Ya ora ketara. Makanya ruqyah itu tengene. Hati natajul khamsu mu'ammatun min tafiqin minal asya, dan itu adalah satu ketentuan yang dia akan katakan. Wa mana wallahu alam, monggo yang mau tanya jawab silakan dari ibu. Enggak, Bu. Dari apa? Kali dia. Dari masalah yaksu. Kali tidak ada, hangat-hangat ini hujan-hujan. Ayo balik. Saya masukan. Nek masukan gak ada yaksu. Semangat terus Mas. Kantis ya kantis. Nah, segara yaksu sampeyan. Kang Habib ini yaksu. Masalah kan dalam dari semangat untuk saja. Pak Syukur sing godho ngangsam. Sing gandoli kangsam. Lah piye mlakune? Paling setrum. Heeh. Ngapunten Yai untuk penetapan hari raya atau akhir bulan Ramadan itu kan kadang kala masyarakat umum itu kan masih bingung dalam arti menetapkan ikut ormas atau umaro atau pemerintah. Pada satu sisi kan sebenarnya kan umaro sudah ada ketetapan dari Departemen Agama. Nah untuk itu kan biasanya masyarakat dibingungkan, jadi jadi kalau pemerintah apa Muhammadiyah. Kayak itu kan biasanya untuk merujuk ke sana. Ngapunten masyarakat itu kan bimbang. Lawang pemerintah karo NU sesuk. Oh iya Mongoro sudah ditetapkan hari sekian sudah hari raya. Nah untuk menjaga polemik itu kita sebagai Islam kan biasanya nyuwun mengertosan iki penake ya. Ketimbangan. Tadi kita bahas kan bahwa ruqyah itu kan sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini orang-orang yang terkait itu ya. Nah, maka yang kita jadikan imamnya ya sing ruqyah niku. Tidak peduli itu siapapun yang melakukan ruqyah. Artinya itu orang pemerintah dalam hal ini yang melakukan ruqyah adalah pemerintah, ya kita manut niku, dan orang-orang yang ditugasi itu memang sudah ahli di bidangnya. Makanya kita harus ikut itu. Yang misalnya kita biar gimana tuh sing ruqyah, sebab yang kita ikuti adalah ruqyah. Lah kula mboten anu melok niki. Melok sapa sampean? Melok Pulan. Pulan itu orang ahli hisab apa tidak?
Kalau orang ngajar dan kamu adalah orang yang termasuk santrinya orang yang betul. Kalau betul tidak, orang umum tidak boleh. Kadang-kadang biarnya Senin poso-poso, aku melok sing Senin lah bendang riyoyo. Kalau cepet ini. Tidak boleh. Sangat. Jadi kita harus ya berpedoman tetap pada siapa yang melakukan ruqyah itulah yang kita Sini. Kenapa kan membedakan secara objektif antara ahli hisab sama ahli nujum? Karena kan sama-sama meramal kan, sama-sama meramal belum dari besok, saja kan kalau ahli hisab kesannya memang baik, tapi kalau nujum itu kan kesan yang buruk. Terus yang membedakan berikutnya ini. datang taklim nih kok ahli nujum niku sebenarnya hanya sebuah istilah, tetapi identiknya kalau nujum itu dilakukan untuk meramalkan sesuatu yang tanpa pedoman. Ada pedoman-pedoman yang bisa kan aslinya nujum itu kan berdasarkan dari bintang-bintang itu ya, ada istilah itu. Nah itu hanya untuk mengatur arah atau karena perputaran nujum itu kan jelas hari bulan begini nujum itu berada di sana, maka biasanya ini cuaca akan begini. Itu boleh hanya sekedar memperkirakan, bukan berarti sudah keyakinan itu mestinya itu. Nah, tetapi kalau nujum yang dianggap tidak boleh itu kan sama nangi gitu. Kayak terang ini, binong ini aman dinikah juga kan. Itu yang nujum yang tidak boleh. Air ya. Sama peramal. Misalkan kan mau penetapan tanggal Ramadan Syawal kan ada perbedaan masing-masing ormas memang. Misalkan dari pemerintah dan NU misalkan tanggal 11, sedangkan Muhammadiyah misalkan tanggal 10. Dan itu untuk syarat puasa niku misalkan tanggal 10 niku sampun angsal poso nopo tanggal 11. Penetapan misalnya 1 Ramadan ini kalau tanggal 10 Muhammadiyah, tanggal 11 NU. Nah, kita sebagai yang NU itu tanggal 10 sampun angsal poso Di saat belum ada kiriman. di saat belum ada tapi dari ormas. Ini kebetulan niku kalau ngajian pas bapak niku. Itu dikatakan yaumusa. Maka kita tidak boleh. Seandainya kita puasa 1 haram 2 tidak berpahala, dilarang. Karena kita di hari yaumusa, hari bulan belum ada suara biasa. Tetapi di saat kita sudah tidak puasa, ini Senin ini atau tanggal 10 itu belum. Ternyata jam 12 siang ada kepastian. Ternyata hari ini tanggal 1 Ramadan. Maka wajib mulai itu sampai sore kita menahan diri, tidak makan, tidak boleh, tetapi tidak dihitung puasa. Jadi wajib menahan diri. Jadi, ini mau kadung nggak poso tidak boleh, kadung nggak poso terus ini tidak boleh. Tetap harus kita tahan sampai maghrib. Tapi besok itu tetap nyaur utang gak oleh separuh loh Pak Sunan. Aku nyaur utang soalnya aku puasa lekas beduk sumben mulai dhuwur fajar sampai dhuwur kok nyaur puasa separuh. Hari rayanya. Hari rayanya juga demikian. Seandainya wis kadung poso jam 10 ada berita bahwa ini pasti 1 Syawal. Maka kita akhiri tetapi kalau sudah zuhur jam 2 baru ada pengumuman 1 Syawal. Maka kita tidak usah sholat riyoyo karena waktunya sudah habis. Tetapi kita harus mengakhiri puasa. Berarti ada diskon lah jadi. Enggak. Diskonnya di matahari Pak. Saya kira tentang madhab tadi. Bahwasanya kalau itu NU kan madhabnya Imam Syafi'i sudah benar. Kalau Ruqyatul Hilal mengikuti Imam Syafi'i, sedangkan Muhammadiyah kan pakai hisab. Nah, tadi disampaikan bahwasanya Hanafi, Hambali tidak memakai hisab, pakai ruqyah. Terus Muhammadiyah pakai apa ini? Itu nggak tahu. Ini kisru ya, kisru. Sebenarnya kita
Syafi'i apa? NU itu tidak hanya Syafi'i ya. Boleh. Salah satu dari mazhab 4 ini. Ada yang Maliki, ada, tapi kebanyakan di Indonesia kebetulan adalah pakai mazhab Syafi'i. Jadi pas itu kemudian pakainya ya dengan KRI, Zaman sampai dengan ini kan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun Gimana? Benar.